Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita. Di saat ini dan di tempat ini, saya hendak membagi kebenaran firman Tuhan bagi pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Sebelum kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kehidupan dan hari ini, di mana Tuhan telah kembali mempercayakan kami untuk ada dan menikmati hidup ini. Bapa di sorga, di saat ini kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Berilah bagi kami hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami mau taat dan setia, belajar dan terus mendengar dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita maka tema yang kita renungkan yang berbunyi demikian, kemerdekaan dalam Kristus. Tema kita hari ini berbicara tentang kemerdekaan dalam Kristus. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan berarti tidak terlepas dari hal kelepasan, ketenangan, kedamaian, sukacita, serta kesejahteraan. Merdeka berarti bebas dari segala sesuatu. Merdeka yang dimaksudkan melalui firman Tuhan saat ini adalah merdeka di dalam Kristus. Bahwa Bapak Ibu dan saya, kita semua telah dimerdekakan Kristus. Oleh dan sebab itu, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya, hidup di dalam Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan hari ini, di mana kita lihat dari pembacaan kita, Galatia pasal 5 ayat 1. Sebelum kita melihat bacaan kita lebih melihat dahulu pasal sebelumnya, di mana Paulus memperingatkan orang-orang Galatia supaya mewaspadai guru-guru yang masih berpegang pada ajaran agama Yahudi yang berusaha membawa mereka kembali kepada perhambaan hukum Taurat. Oleh karena itu, Paulus menginginkan supaya mereka berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bukan mereka saja, tetapi Bapak Ibu dan saya, kita yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Ketika kita dimerdekakan, itu berarti bahwa kita jangan hidup lagi dalam perhambaan dosa. Jangan lagi dosa itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau hidup benar-benar di dalam Kristus, mau berpegang teguh. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan juga pada Bapak Ibu dan saya pada hari ini. Itu berarti bahwa ketika kita telah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita menyadari dengan sungguh bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Maka ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu dan saya kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bergaul dengan firman Tuhan.
atau bergaul hidup dengan Tuhan melalui firman-Nya. Artinya, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah senjata yang mampu menebus apa saja yang ada di depan setiap langkah orang percaya. Karena itu, sangatlah perlu setiap orang percaya bergaul dekat dengan firman Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan bukan hanya kita sekedar membaca, mendengar, dan merenungkan, melainkan kita harus menghidupkan firman Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Hidup di dalam firman itu berarti bahwa ketika Yesus yang telah memerdekakan kita, Yesus ada dalam diri kita, Yesus ada dalam hidup kita, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang Yesus mau bagi kita. Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita terus hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lalu yang kedua, iman yang teguh kepada Kristus. Iman adalah dasar dan bukti yang memberikan harapan kepada setiap orang. Bukti dari jawaban doa-doa yang selalu dinaikkan kepada Tuhan. Bahkan iman juga senjata atau perlengkapan rohani yang sangat berguna bagi setiap orang yang telah mengalami kemerdekaan. Sebuah keyakinan tentang jaminan kelepasan yang diberikan Kristus bagi setiap orang yang percaya. Mendengar klavos sukacita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita ada dan memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Memaknai minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, Allah di dalam Yesus Kristus telah hadir di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya dari dosa-dosa kita. Kalau kita masih terus hidup di dalam dosa, bagaimana kita mau katakan bahwa kita sudah merdeka? Merdeka itu berarti bahwa kita bebas. Merdeka di dalam Yesus Kristus itu berarti bahwa kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Maka jangan lagi kita hidup di dalam perhambaan dosa. Sebab Allah telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus yang telah memerdekakan Bapak, Ibu, dan saya dari dosa. Untuk itu, kita yang telah mengalami kemerdekaan dalam Kristus, kita dituntun untuk hidup sesuai dengan Injil kebenaran Allah. Kita dituntut atau kita diminta untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang berasal daripada Allah. Allah di dalam Yesus Kristus selalu menyatakan kuasa-Nya. Maka hari ini Bapak, Ibu, dan saya, kita juga diminta untuk hidup benar. Kalau Kristus hidup di dalam kita, saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saya, kita mampu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita mampu hidup di dalam kebenaran, sebab Yesus itu benar. Sehingga Yesus mau bahwa kita sebagai umat kepunyaannya, kita juga harus hidup benar. Melakukan segala sesuatu adalah segala sesuatu yang benar. Jangan kita melakukannya dengan pura-pura. Terkadang bahwa kita semua membaca firman Tuhan, kita semua merenungkannya, tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita tidak mampu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab kita masih hidup di dalam dosa. Kita diminta oleh Yesus bahwa kita harus meninggalkan dosa. Terkadang sulit untuk kita mau meninggalkan dosa, sebab kita tidak memberi diri kita sepenuhnya oleh Tuhan untuk kita dibebaskan. Kita masih diikat oleh dosa, keinginan-keinginan duniawi kita yang mendatangkan kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi hari ini bagian firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya jangan kita membiarkan diri kita menjadi budak dosa. Melainkan ketika kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, marilah kita hidup sungguh-sungguh, memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, memperkenalkan Tuhan dalam diri kita bagi orang lain, melihat Tuhan ada,
Seringkali bahwa masalah-masalah membuat kita akhirnya kita tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Tuhan kita menomorduakan. Masalah-masalah kita yang kita selalu lihat. Kita melihat besarnya masalah kita sehingga kita tidak mampu untuk keluar dari masalah kita. Walaupun kita meminta Tuhan menolong untuk membebaskan kita dari setiap persoalan hidup kita. Tetapi kita selalu melihat persoalan sehingga kita tidak melihat Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini, ketika Bapak Ibu dan saya kita telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, itu berarti bahwa kita juga harus terlepas dari dosa. Kita juga harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita menjadi berkat dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa di hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Belajar dari firman-Mu, di mana kami telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa dalam keterbatasan kami, seringkali kami tidak mampu untuk keluar dari dosa. Kami selalu memberi hidup kami diperhambakan oleh dosa. Tetapi Tuhan, biarlah dari firman-Mu kami juga mau hidup di dalam firman-Mu, belajar firman-Mu sehingga kami mau taat dan setia kepadamu dan juga mau keluar dari belenggu dosa. Dan kami juga mau melihat bagaimana Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini melalui channel Klavos Sukacita, Tuhan memberkati kami sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi mendengar dan merenungkan dan mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ketika kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, di mana Yesus yang telah ada nyata dalam kehidupan kami, maka kami juga mampu menyatakan Yesus yang ada di dalam diri kami, Yesus yang ada di dalam hidup kami kepada orang lain. Sehingga kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tetapi benar-benar mendengarkannya dan mau melakukannya melalui kehidupan kami. Bapa di sorga memberkati sekalian kami. Biarlah melalui channel Klavos Sukacita menjadi berkat bagi kami sekalian yang telah mengikuti channel Klavos Sukacita ini. Semua kami Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah kami mau hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kami melalui firman-firman Tuhan yang senantiasa kami dengar di setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu nyata real melalui hidup, sikap, tindakan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.